Di tengah ramainya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang semakin tinggi, Universitas Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur justru mengizinkan para mahasiswanya untuk membayar biaya kuliah menggunakan hasil bumi. Universitas Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sika, NTT menetapkan biaya kuliah yang sangat terjangkau bagi para mahasiswa. Menariknya, biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Maumere tidak hanya memakai uang, namun bisa juga dibayar dengan hasil bumi atau komoditas pertanian seperti kelapa, kemiri, pisang, cengkeh, dan coklat. Sejak berdiri pada tahun 2013 silam, perguruan tinggi Muhammadiyah ini menerapkan kebijakan biaya angsuran kuliah 3 kali dalam satu semester. Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo mengatakan, kebijakan kampus mengizinkan mahasiswa membayar dengan hasil bumi berawal di tahun 2018. SBP ya, sumbangan biaya pendidikan dengan hasil bumi itu sejak sebelum COVID itu. Sistem biaya kuliahnya itu bisa diangsur waktu itu 3 kali ya. Jadi bisa di awal saat masuk KRS-an, terus saat UTS dan saat UAS. Alternatif yang lain, cicilannya itu bisa dengan hasil bumi. Jadi artinya bisa cash, bisa juga lewat hasil bumi. Kita menjembatani ya, memudahkan masyarakat kita ya di Sika ini untuk bisa menikmati atau merasakan perguruan tinggi ya, bisa dapat gelar sarjana dengan kemudahan-kemudahan itu. Menurut mahasiswa, kebijakan kampus untuk membayar biaya kuliah menggunakan hasil bumi dan hasil laut ini sangat membantu dan meringankan biaya kuliah bagi mahasiswa yang kurang mampu. Kebijakan itu sangat membantu mahasiswa, yang dimana mahasiswa yang kurang mampu bisa menukarkan hasil bumi, hasil laut dengan untuk melunasi uang registrasi. Dan juga bukan hanya dengan hasil bumi, tetapi dengan tenun ikat seperti sarung dan lain-lain. Itu bisa kita tukarkan di kampus untuk membantu meringankan biaya registrasi kita. Sistem ini akhirnya diterapkan hingga saat ini. Selain itu, kampus Muhammadiyah Maumere juga bisa menerima beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang reguler dan aspirasi wakil rakyat. Ada juga beasiswa Lazimu yang berasal dari lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Tim Liputan Metro TV. Di tengah polemik biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang semakin tinggi, Universitas Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur justru mengizinkan para mahasiswanya untuk membayar biaya kuliah menggunakan hasil bumi. Biaya kuliah yang murah itu diperuntukkan bagi berbagai kalangan, mulai dari anak petani hingga anak nelayan, agar mereka bisa memperoleh gelar sarjana. Untuk membahas lengkapnya kita sudah tersambung dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo. Selamat siang, Pak Erwin. Ya, selamat siang Mbak Marcel. Ya, Pak Erwin. Selamat sore. Baik, selamat sore di Nusa Tenggara Timur ya, Pak Erwin. Bagaimana awal mula kampus menerapkan adanya program ini, mahasiswa bisa bayar uang kuliah dengan hasil bumi? Ya, makasih Mbak Marcel. Jadi kejadiannya ketika 2018 ada mahasiswa kami itu masih ada tunggakan ketika mau maju ujian akhir semester. Jadi padahal itu kita sudah buat skema pembayaran tidak harus lunas di depan. Jadi pembayaran bisa diangsur 3 kali. Jadi saat registrasi awal, saat UTS, dan saat UAS. Hanya waktu itu mau UAS, ternyata masih ada tunggakan, dan tunggakannya besar ya. Hampir 2 juta, dan itu kita bisa kasih dispensasi ikut ujian semester, tapi tunggakannya paling hanya 200.000 atau 300.000. Nah, dalam diskusi beliau menyampaikan sebenarnya bisa membayar, Pak. Kami ini kan biasa jual hasil dari kebun, ada kelapa, ada pisang. Ya. Cuma saat ini belum ada pembeli. Memang mahasiswi ini tinggalnya di kampung ya. Di daerah Pruda ya, Tanah Ai, ini sinyalnya juga tidak ada di sana, jaringan tidak ada, jadi akses komunikasi juga susah. Nah, memang orang di kampung saat itu kalau
melepas hasilnya itu menunggu orang kota. Orang kota harus ke kampung, baru ada transaksi jual beli. Tapi kalau mereka bawa ke kota, mereka tidak punya akses ya ke pasar atau kemana harus dijual. Jadi sistemnya menunggu. Nah, karena saat itu ketika menjelang ujian akhir semester tidak ada pembeli, maka itu menjadi uh, kendala bagi mahasiswa tersebut. Ya. Sehingga kami punya solusi, ya sudah, bawa ke kampus barangnya, kita bantu untuk menjualkan. Jadi menjualkannya itu ya di kalangan dosen pegawai kami dan keluarga kami, sehingga bisa dikonversikan jadi biaya kuliah. Itu ceritanya awalnya, Mbak Marcel. Oke, program ini memang dikhususkan bagi mahasiswa yang kurang mampu atau sebenarnya semua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere bisa mengajukan mereka untuk membayar uang kuliah dengan hasil bumi? Ya, jadi program ini untuk semua, Mbak Marcel, karena kendala kita di Flores ya, terutama Kabupaten Sika Maumere ini itu menghadapi masyarakat yang menengah ke bawah ya. Jadi kampus kami ini kan di desa ya, jadi bukan di kota, jadi penghasilan orang juga terbatas ya. Nah, termasuk akses hasil bumi itu kan selama ini dipasarkannya ke Jawa atau ke Makassar, dan itu harus lewat jalur laut dan tidak setiap saat ada jalur laut. Apalagi kalau ada cuaca buruk, ya itu berarti tidak ada hasil yang terjual. Nah, jadi karena kebetulan mahasiswa kami ini kan rata-rata ya orang tuanya petani, nelayan, jadi ya harus dimaklumi. Sebenarnya bukan mereka tidak mampu membiayai kuliah, cuma memang hasilnya itu belum bisa terjual saat itu. Jadi program ini untuk semua mahasiswa, Mbak Marcel. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak Pak mahasiswa yang memanfaatkan program bayar uang kuliah dengan hasil bumi? Kalau bisa diukur persentasenya, ada berapa mahasiswa yang mengikuti program ini? Ya, paling setiap tahun ada 1-2 orang lah, tidak banyak juga Mbak. Jadi hasil itu ketika tidak terjual, nah itu mereka baru kewalahan. Jadi kalau mereka bisa mengaturnya waktu pasar, artinya ada transaksi jual beli, ya mereka tidak mengalami kendala sebenarnya. Nah sekarang memang dari beberapa tahun kemarin ya kami cicilannya bukan cuma 3 tahap, sekarang sudah setiap bulan. Jadi kalau bulan ini bisa bayar dengan uang, ya mungkin bulan depan bisa bayar dengan hasil. Dan hasil itu bisa juga pernah ada batu merah ya, ngirim batu merah, terus usaha tenun ikat itu juga bisa dikonversikan untuk biaya kuliah, Mbak Marcel. Oke, Pak Erwin, bagaimana caranya untuk mengukur dan memastikan bahwa hasil bumi yang dibawa oleh mahasiswa ini senilai dengan uang kuliah yang seharusnya dibayarkan? Ada sistem penghitungannya mungkin Pak Erwin? Ya memang kalau yang kemarin kita belum ada sistem yang baku, jadi kita tetap mengutamakan mahasiswa ini terlayani. Jadi apa kebutuhannya untuk uang kuliah, dan itu memang ada proses tawar-menawar juga, tapi kita sistemnya tidak merugikan mahasiswa. Jadi kalau harga pasarnya bagus ya kita ikut harga pasar. Kalau harga pasarnya turun ya itu harus di atas harga pasar ya. Jadi kita cari nilai yang pas untuk mahasiswa. Ada bidang khusus atau mungkin dewan di kampus begitu yang ditunjuk untuk mengurus atau menampung dan mengelola hasil-hasil yang diberikan ke pihak kampus sebagai bayaran uang kuliah, Pak Erwin? Ya, Mbak Marcel, ini karena banyak permintaan, maka mulai tahun ini kita akan solusi. Jadi ada penerimaan ini betul-betul bisa dikelola oleh UPT ya, pengelolaan hasil bumi, teknis pengelolaan hasil bumi. Karena memang banyak mahasiswa sebenarnya mau, cuma kadang malu, ya, kadang juga
enak atau bagaimana, ada perasaan yang mungkin juga gengsi dan lain sebagainya. Jadi nanti kita coba kelola. Jadi dengan UPT itu nanti membentuk UMKM, usaha mikro kecil menengah ya, yang nanti dikelola juga oleh mahasiswa sehingga hasil bumi itu bisa awet. Jadi misalnya kalau nyetor pisangnya tidak cepat masak atau busuk, bisa dikelola jadi keripik pisang sehingga mungkin bisa lama waktu untuk menjual dan jangkauan menjual juga bisa luas, bisa keripik pisang, bisa selai pisang atau bisa tepung pisang. Nah ini yang harus kita desain sekarang ya, saya sedang menyusunnya ini dan minta mungkin ada bantuan ya dari pihak yang memang bersimpati dengan kegiatan ini, bisa menumbuhkan UMKM yang mengelola hasil bumi. Satu lagi Pak Erwin, terkait dengan adanya sistem pembayaran ini, bagaimana kampus memastikan bahwa seluruh kebutuhan operasional juga tidak terganggu dengan adanya sistem pembayaran bukan dengan uang tapi dengan hasil bumi? Ya, memang agak terganggu Mbak. Jadi, tapi ya mau bagaimana, kita dalam kondisi seperti ini ya. Jadi masyarakat kita satu sisi memerlukan hadirnya perguruan tinggi, di sisi yang lain mereka punya keterbatasan. Nah, ini memang harus sabar Mbak Marcel. Jadi harus sabar, kita berdoa mudah-mudahan sistem ini terrasional dari kampus Universitas Muhammadiyah Maumere. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah berbagi terkait dengan program yang ya bisa dikatakan cukup ada kearifan lokalnya juga ya, bagaimana mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere bisa bayar uang kuliah dengan hasil bumi. Sekali lagi terima kasih Pak Erwin Prastio, Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere telah bergabung bersama kami.